Dulu saya pengusaha sukses Ustadz. Iya. Sekarang habis Ustadz. Gara-gara jatuh, gara-gara bangkrut, saya tahu, oh ternyata bisnis yang saya jual dulu, perniagaan yang saya dagangkan dulu, tidak jelas halal haramnya. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Walaupun cerita ini cerita ayat sebelumnya tentang hujan, ya kan? Nih. Wa huwallazi arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air langit yang sangat suci. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Allah kasih perumpamaan hujan, perumpamaan air, perumpamaan rezeki. Perumpamaan ini kan tanda kutip pengetahuan atau mungkin bisa dibilang teori. Kalau bahasa ayah kemarin itu teori. Teori yang apa? Kita tidak cukup hanya sekedar tahu ilmunya saja. Gitu. Harus ada latihannya dan pertandingan atau punya lawan gitu. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia kata Allah tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan itu. Maka cara untuk ngedownkan orang ini, cara untuk ngasih pelajaran, biasanya yang paling mudah adalah dikasih masalah. Waktu bujang misalnya berhasil sukses, tahu-tahu tiba-tiba jatuh dan tumbang. Dulu saya pengusaha sukses Ustadz. Iya. Sekarang habis Ustadz. Tapi apa pelajarannya Kak? Apa pelajarannya Tuhan? Apa pelajarannya Puan? Wasilah saya jatuh, wasilah saya bangkrut. Saya jadi pergi ke masjid. Gara-gara jatuh, gara-gara bangkrut, saya ngerti apa yang itu disebut dengan berkah. Gara-gara jatuh, gara-gara bangkrut, saya tahu, oh ternyata bisnis yang saya jual dulu, perniagaan yang saya dagangkan dulu, tidak jelas halal haramnya. Dari mulai sumber bisnisnya, sumber modalnya, sampai sifat dan zatnya. Jadi sifatnya haram, zatnya juga haram. Dulu otak saya cuma cuan aja. Yang penting profit. Hari ini bukan cuma sekedar cari duit atau dapat profit. Tapi saya belajar bagaimana mendapatkan rezeki atau keberkahan rezeki. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk jadi pengingat buat kita. Kalau ada yang bilang experience is the best teacher, maka hari ini mungkin kita perlu edit another person experience is the best teacher. Guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Selalu ada pengalaman-pengalaman dari hidup orang lain yang kita bisa ambil pelajaran. Tapi akan tambah kuat dia, powerful dia ketika kita ngalami sendiri. Oh itu apa? Hentaan pertama itu Masya Allah. Tadi di awal ayat yang sering sudah saya ulang-ulang 25, 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa dia nyalahkan temannya? Lalu dia bilang laqad adallani ani dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Syaitan ya lafaznya di sini, setan itu kita sama-sama tahu berbentuk jin dan manusia.
Usikum wa ya nafsi bitaqullah, abang kakak. PR besarnya kita nih ada di amal soleh. PR besarnya kita nih ada di praktek. Betul enggak? Kalau bicara teori banyak yang tahu. Banyak yang paham. Turunlah ke lapangan gerakan infak ala tulis. Berapa yang turun? Alhamdulillah ya. Kadang-kadang beliau, kadang-kadang beliau, kadang-kadang beliau. Nanti kadang-kadang beliau juga, habis itu beliau lagi gitu. Nanti ada waktu ya beliau, habis itu beliaunya, habis itu beliau. Action ini apa kakak? Ya kan? Amal soleh ini, oke dengar kajian, duduk semangat, begitu keluar, hilang semua. Kita harus aktif. Kita yang harus kirim sinyal, aku mau berubah ya Allah. Aku ndak mau hidupku kayak gini-gini aja terus. Saya pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dan Allah kasih wasilah-wasilahnya. Allah kasih orang-orang yang bisa mempertemukan. Siapa yang bisa berubah? Ya kita. Dari sekian banyak SPA di Munzalan, sekian banyak yang nonton subuh ini, siapa yang betul-betul sungguh-sungguh mau ngulang lagi, pelajari lagi, ngapalkan lagi, mempraktekkan lagi. Limited edition. Kayak analogi telur saya bilang. Jadi kalau dari dalam dia jadi ayam, kalau pecahnya dari luar dia jadi telur dadar. Telur dadar murah, tapi kalau ayam jadi mahal. Manusia juga gitu. Motivasi dari dalam, keinginan dia untuk berubah, untuk punya upgrading keimanan yang lebih baik, itu yang hari ini akan membuat kita jauh lebih baik dalam menentukan jalan hidup dan apapun yang sedang kita pilih. Maka lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada instruksi dari langit untuk tentukan. Kata Allah, aku utus malaikat-malaikat ini untuk menyertaimu secara bergiliran dari depan dan belakang, menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perjuangan berat, perjuangan kuat kita adalah melawan diri kita sendiri. Ini yang tiap hari kita lakukan sampai kita mati ngadap Allah. Dan ini tidak cukup hanya teori. Ada perlu latihan-latihan tiap hari. Latihan-latihan kecil, start small, start easy yang saya bilang. Nanti akan kita menghadapi lawan-lawan. Jadi ini hari ini 3 poin aja. Tahu teorinya, harus mau maksa diri latihan, dan harus punya lawan. Jadi Allah suruh kita bergerak. Allah suruh kita jemput bola. Allah suruh kita aktif, jangan diam. Sebisa dan semampunya. Mastata'tu. Tahu teorinya? Paksa diri untuk latihan dan harus punya lawan. Ada teman bertanding gitu. Sparring partner. Gitu bahasanya Perindavan. Sekarang kawan-kawan coba jawab jujur. Banyak orang yang pintar yang tahu teori. Kajian. Belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Bicara teori full. Full teorinya. Begitu praktek, habis. Telepe-lepe dia. Betul enggak? Mari kita menebus dosa di masa lalu. Takbir. Allahu Akbar. Besok subuh, mana yang takbir-takbir tuh? Bikin acara besak-besak. Ya kan?
bikin acara besak-besak, bikin acara hebat-hebat. Ternyata begitu selesai bikin, sampah juga hebat. Habis tuh orang sorot, nih kata orang. Acaranya bagus kayaknya. Ternyata rusak gara-gara sampah, gara-gara kantong plastik, dan segala macam. Kita perbanyak latihan abang kakak. Dan latihan-latihan itu bentuknya bisa ujian keburukan, bisa ujian kebaikan. Jadi wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menyebutkan keburukan dan kebaikan sama-sama ujian. Sama-sama gempuran. Sama-sama bikin kita bergoyang. Kapan kita ingat Allah? Apakah saat susah saja? Atau saat berdiri, duduk, baring, kita tetap ingat sama Allah. Dan itu latihannya sampai mati.